Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Munti Ahmad. Selalu bersyukur, tak berhenti berkarya, dan berdoa. Asesmen kurikulum merdeka berdasarkan Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian di semua jenjang pendidikan. Inilah beberapa hal yang akan kami bahas dalam beberapa menit ke depan. Definisi, prosedur untuk kenaikan kelas, instrumen penilaian, praktek, dan penutup. Langsung saja kita awali. Apa sih penilaian atau yang biasa kita sebut dengan assessment? Yaitu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Satu hal penting yang harus kita garis bawahi bahwa pembelajaran dan asesmen adalah satu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Selanjutnya prosedur. Ada 5 prosedur dalam melakukan penilaian. Yang pertama, perumusan tujuan penilaian. Yang kedua, pengembangan instrumen. Yang ketiga, pelaksanaan penilaian. Yang keempat, pengolahan penilaian. Dan terakhir adalah laporan hasil penilaian. Perumusan tujuan penilaian atau assessment harus memperhatikan keselarasan dengan tujuan pembelajaran yang dimuat dalam kurikulum yang diberlakukan di dalam satuan pendidikan. Perumusan tujuan penilaian atau assessment harus dimuat dalam perencanaan pembelajaran. Pengembangan instrumen penilaian harus memperhatikan karakteristik peserta didik. Selain itu, pengembangan instrumen penilaian harus berdasarkan perencanaan penilaian yang termuat dalam perencanaan pembelajaran. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan sebelum pembelajaran, pada saat pembelajaran, dan atau setelah pembelajaran. Pengolahan nilai dilakukan dengan menganalisis secara kuantitatif dan atau kualitatif terhadap data hasil pelaksanaan penilaian yang berupa angka dan atau deskripsi. Di sini ada kata dan atau bisa kedua-duanya atau dipilih salah satu, kuantitatif atau kualitatif. Laporan penilaian yang pertama dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar. Yang kedua, berupa laporan hasil belajar yang disusun berdasarkan pengolahan hasil penilaian. Tiga, paling sedikit memuat informasi mengenai pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang keempat, laporan hasil belajar untuk PAUD juga memuat informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan kelima, dituangkan dalam rapot atau bentuk laporan hasil penilaian lainnya. Jadi, pelaporan penilaiannya harus dilaporkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar. Paling sedikit memuat informasi mengenai pencapaian hasil belajar peserta didik. Bentuk penilaian atau asesmen kurikulum merdeka sama dengan kurikulum sebelumnya, yaitu ada penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif ini dilaksanakan di pendidikan jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan untuk sumatif hanya dilaksanakan di jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Apa perbedaan dari bentuk formatif dan sumatif? Penilaian formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran
serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi, intinya penilaian formatif itu untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan pembelajaran. Adapun penilaian sumatif itu bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Intinya penilaian sumatif bertujuan untuk menilai hasil belajar siswa. Penilaian formatif memiliki dua macam asesmen, yaitu asesmen awal atau diagnostik dan asesmen dalam proses pembelajaran. Sedangkan sumatif hanya memiliki satu macam penilaian, yaitu asesmen akhir saja. Pencapaian hasil belajar merupakan perbandingan hasil belajar dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau kita singkat KKTP. Jadi sudah tidak menggunakan istilah KKM, kriteria ketuntasan minimal, namun diganti dengan istilah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Penilaian formatif dalam asesmen awal atau diagnostik itu dapat diberikan pertanyaan awal yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Pada kurikulum-kurikulum sebelumnya, kita sudah mengenal istilah menu sarapan pagi yang berisi pertanyaan-pertanyaan awal terkait dengan materi yang akan dipelajari. Jadi, bukan merupakan hal baru, tetapi sudah merupakan hal yang biasa kita lakukan. Berikutnya bisa dilakukan dengan survei. Survei ini bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi, bisa menggunakan Google Form atau yang lainnya. Kemudian asesmen dalam proses ini bisa berupa pertanyaan tertulis seperti yang biasa kita lakukan, bisa juga melakukan penilaian diri atau penilaian antar teman, di mana anak diberi kesempatan untuk menilai dirinya sendiri, juga menilai temannya. Yang terakhir adalah melakukan refleksi dalam proses pembelajaran. Tujuannya tidak lain adalah mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Sedangkan sumatif bentuk pelaksanaannya bisa dilaksanakan di tengah semester dan di akhir semester. Ini hanya beda istilah. Dulu ada ulangan tengah-tengah semester, di kurikulum 13 ada penilaian tengah semester, sedangkan di kurikulum Merdeka kita istilahkan asesmen tengah semester atau AATS dan asesmen akhir semester atau AAS. Berikutnya kenaikan kelas. Kenaikan kelas ini harus mempertimbangkan nilai semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain selama 1 tahun ajaran. Yang kedua, untuk menetapkan kelulusan bagi siswa SD harus memperhatikan nilai kelas 5 dan kelas 6. Sedangkan untuk SMA harus memperhatikan nilai semua tingkat kelas. Jadi untuk SMP dan SMA untuk menetapkan kelulusan harus mempertimbangkan semua nilai tingkat kelas. Dalam menentukan kenaikan kelas, satuan pendidikan diberi keleluasaan untuk menentukan mekanisme penentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Tentu saja harus berdasarkan pedoman penyusunan prosedur dan bentuk penilaian yang ditetapkan oleh kepala unit utama yang membidangi kurikulum dan asesmen. Itulah tadi beberapa hal yang diatur dalam standar penilaian menurut Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022. Berikutnya kami akan membahas tentang instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang dipergunakan sama dengan
Instrumen-instrumen sebelumnya bisa berbentuk rubrik, checklist, catatan anekdot, maupun grafik perkembangan. Jenisnya bisa tes tertulis, tes lisan, observasi, kinerja, penugasan, produk, proyek, dan portofolio. Nah, apakah semua jenis ini harus diberikan pada peserta didik? Jawabnya adalah iya. Nah, bagaimana praktek penilaian pada pembelajaran? Ini kami contohkan untuk melakukan tes formatif. Di kegiatan awal bisa diberikan pertanyaan awal ya atau survei yang biasa kita sebut dengan menu sarapan pagi. Kemudian di kegiatan inti kita lakukan penilaian diri atau penilaian antar teman, dan di kegiatan akhir kita lakukan penilaian pengetahuan dan refleksi pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Praktek penilaian pembelajaran dalam bentuk sumatif. Dalam satu modul ajar, terdapat satu capaian pembelajaran. Satu capaian pembelajaran ini kita uraikan menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Dicontohkan di sini ada 5 tujuan pembelajaran. Nah, nilai sumatif itu didapatkan dari nilai akhir setiap tujuan pembelajaran atau setiap TP. Nah, jenis penilaiannya ditentukan oleh guru. Mau kinerja, portofolio, produk, proyek, atau tes tertulis. Demikian Bapak Ibu, hal-hal yang terkait asesmen penilaian. Terakhir, kami akan menyampaikan beberapa fungsi asesmen penilaian. Yang pertama, assessment as learning. Maksudnya penilaian sebagai proses pembelajaran. Yang kedua, assessment for learning. Artinya, penilaian sebagai perbaikan dari proses pembelajaran. Dan terakhir, assessment of learning. Artinya penilaian sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.